ini. Jadi WP diberi kepercayaan ya. Nah ini. Nah yang pertama adalah mendaftar. Mendaftar itu ya nanti dalam bentuk apa? NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana ya dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ya, gitu ya guys ya. Nah, di sini ada ketentuan guys. Jadi satu orang diberikan satu NPWP, sedangkan satu keluarga ya, nah, itu dapat diberikan satu NPWP ya. Jadi ini NPWP silakan dibaca aja. Nah, di sini ada ketentuan siapa yang ya memiliki ya kewajiban untuk mendapatkan NPWP ya. Bagaimana untuk wanita ya, wanita kawin yang memiliki penghasilan. Jadi di sini ada opsi ya guys ya. Untuk wanita ya yang kawin gitu ya dan yang memiliki penghasilan, dia bisa ya digabung dengan suaminya. Artinya NPWP istri ya digabung dengan NPWP suami, sehingga hak dan kewajiban perpajakannya digabung ya. Nah, bisa juga terpisah ya. Nah, apabila berdasarkan keputusan hakim ya atau dikehendaki ya secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta, maka di sini dipisah ya. Ini melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban secara terpisah ya, maka di sini bisa juga dipisah. Jadi ini opsional ya. Nah, kemudian untuk anak-anak ya, kalau untuk anak-anak dia gabung dengan orang tuanya ya, sesuai dengan undang-undang PPH ya. Anak-anak itu maksudnya apa ya? Anak yang belum dewasa, itu belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah ya guys. Nah, maka dia kewajiban perpajakannya digabung dengan orang tuanya. Artinya apa? NPWP-nya ikut dengan orang tuanya ya. Saya kira itu untuk NPWP. Nah, kemudian warisan guys ini ya, warisan yang belum terbagi. Artinya warisan tersebut belum dibagi gitu ya, sehingga belum ada tidak ada ya ahli waris yang belum ada ahli waris yang memilikinya. Maka statusnya apa? Maka statusnya NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan itulah ya yang digunakan ya. Nah, yang digunakan untuk pemenuhan ya kewajiban-kewajiban hak dan kewajiban dari perpajakan dari harta warisan yang belum terbagi tersebut, tapi dengan diwakili oleh salah seorang ahli waris ya, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan ya, gitu ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan? Ini saya kira bisa dilihat ya, bisa dilihat di slide-nya ya. Ini mekanisme proseduralnya, cara mendaftarkan. Intinya ya harus memenuhi dulu ya syarat subjektif dan syarat objektif ya. Syarat subjektifnya apa tadi ya? Yaitu orang pribadi atau badan ya, kemudian memiliki syarat objektifnya dia memiliki penghasilan ya. Ini datang ke kantor pajak ya intinya ya, untuk mendapatkan NPWP ya. Kemudian berikutnya, nah ini dia ya syaratnya, syarat subjektifnya ya, yaitu orang pribadi ya. Syarat pribadi subjektifnya ada orang pribadi ya, kemudian juga badan dan juga bendaharawan. Ini ya, 3 subjek inilah yang ya wajib mendaftarkan diri ya. Orang pribadi yang bagaimana ya? Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha ya, tapi dia memperoleh penghasilan di atas PTKP. Nah, jadi syaratnya dia harus punya penghasilan di atas PTKP ya, berapa? Sekitar 4,5 ya, 4,5 juta ya, 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun ya. Nah, kemudian orang yang menjalankan usaha. Nah, kalau yang menjalankan usaha ini dia wajib ya, wajib atau pekerjaan bebas. Nanti kita lihat apa itu pekerjaan bebas. Kemudian yang lainnya ya, apabila dia tidak memenuhi ini juga dapat memilih untuk mendaftarkan. Nah, ini yang banyak terjadi ya biasanya ya. Misalnya orang mau melamar kerja ya, padahal dia belum dapat penghasilan gitu kan, belum dapat penghasilan, tapi dia sudah dipersyaratkan untuk buat NPWP ya. Sebenarnya ini belum masuk ke dalam ya subjek ya, syarat subjektif maupun syarat objektif ya. Tapi dia kemudian karena memang sudah diminta untuk, tapi ini diperbolehkan ya, diizinkan di dalam sistem pendaftaran NPWP ya. Yang kemudian badan ya, badan ini terdiri dari ya badan sebagai pembayar pajak ya, pemotong ya atau pemungut pajak, termasuk juga badan bentuk usaha tetap ya, kontraktor ya, operator migas ya. Kemudian juga sebagai pemotong atau pemungut ya dalam joint operation ya. Nah, ini badan ini ya paling lambat 1 bulan setelah
saat pendirian dia harus sudah mendaftarkan NPWP. Yang terakhir adalah bendaharawan ya. Nah, saya kira itu akan dibaca saja. Nah, ini gambaran gambaran prosesnya ya. Bagaimana cara melakukan registrasi wajib pajak. Ini silakan dibaca aja. Saya kira itu ya guys. Nah, kemudian ini untuk PKP ya, PKP. Nah, ya tadi NPWP ya. Sekarang PKP. Nah, pengusaha kena pajak. Ini khusus untuk ya, PPN ya. Jadi untuk PPN. Khusus untuk PPN ya. Untuk PPN ini ya dikenai pajak ya yaitu pengusaha yang sudah memenuhi ketentuan ya. Nanti kita lihat ketentuannya ya. Nah, dia harus melaporkan usahanya ke kantor pajak ya. Kemudian dia dikukuhkan sebagai PKP. Nah, apa itu? Nah, ini ya. Jadi yang wajib melaporkan usahanya atau PKP itu ya adalah ya ini dia. Ya, pertama dia melakukan penyerahan ya. Jadi ada usaha gitu ya yang dikenai PPN atau PPNBM ya. Karena ada juga bentuk-bentuk usaha atau penyerahan yang tidak dikenai PPN atau PPNBM gitu ya. Misalnya makanan ya, makanan itu dia yang dijual di restoran dia tidak bukan merupakan barang kena pajak ya, non BKP ya. Kemudian omsetnya melebihi 4,8 M ya dalam 1 tahun ya. Dalam hal omsetnya kurang dari 4,8 M maka dia dapat memilih untuk melaporkan usaha. Jadi dia walaupun omsetnya belum sampai 4,8 M dia bisa melaporkan dirinya sebagai PKP ya. Karena PKP ini ya yang sudah pernah saya jelaskan ini sangat bermanfaat gitu ya. Karena dia nanti bisa walaupun dia tidak dia bisa mengkreditkan pajak-pajak masukan ya yang dia bayarkan ya. Nah, intinya itu ya guys. Nah, ini proses PKP-nya ya. Saya kira nanti silakan dilihat aja ya. Kita tidak bahas ini terlalu detail ya. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan yang namanya virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP. Jadi sekarang ini ya berkembang yang namanya virtual office ya, yaitu kantor bersama ya. Nah, ini juga bisa sekarang diakomodir ya oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pengukuhan PKP. Nah, ini silakan dibaca aja ya. Nah, kemudian ini guys yang perlu dipahamin di sini bahwa ada jangka waktu di sini ya. Penerbitan SKP atau STP sebelum NPWP atau PKP diterbitkan dan setelah NPWP atau PKP dihapus ya. Jadi di sini kita lihat guys. Jadi ketika kita ya mendaftarkan NPWP ataupun PKP ya, ataupun ketika kita menghapus NPWP atau PKP ya dengan satu alasan. Nah, di sini ada guys yang namanya kewenangan fiskus ya. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pendaftaran masih artinya mengenakan SKP ya. Artinya nanti akan dilihat gitu ya. Kalau kita mendaftar ya bukan berarti kewajiban perpajakan kita dimulai start sejak kita daftar, tidak ya. Karena kan di sini ada yang namanya ya jangka waktu 5 tahun ya, jangka waktu 5 tahun ya. Jadi di sini apabila pada saat dilakukan surat ketetapan pajak atau surat tagihan dapat diterbitkan gitu ya untuk peristiwa ya 5 tahun sebelum pendaftaran. Begitu juga ketika NPWP ataupun PKP ini dihapuskan ya dalam jangka waktu 5 tahun ya, kecuali WP tersebut dipidana ya. Jadi di sini intinya lah ada sebuah konsekuensi ya hukum guys ya dari peristiwa dari pendaftaran ya ataupun pencabutan ya NPWP dan PKP ini ya, tidak serta merta ya mengakibatkan ya hilangnya hak negara gitu ya karena dicabut ya, karena proses pencabutan ataupun pendaftaran NPWP ini ya. Jadi ini yang slide ini nanti silakan diperhatikan ya. Jadi kita lihat di sini ya ada penerbitan ya SKP ataupun STP ya terhadap dalam jangka waktu ya 5 tahun sebelum pendaftaran ya, terhadap peristiwa-peristiwa sebelum pendaftaran ataupun 5 tahun sesudah NPWP atau PKP dihapus. Nah, itu ya guys. Nah, yang terakhir ini guys ya, yang terakhir ini yang sangat penting sekali ya dalam